Akhirat itu ada dalam diri kita sekarang ini katanya. Surga neraka juga demikian. Maka oleh sebab itulah kita ingin untuk mengkaji kitab sebanyak-banyaknya agar menemukan filter yang sangat-sangat bagus untuk kita bisa menyelamatkan akan umat ini daripada kebingungan-kebingungan yang diretorikakan, yang sampai-sampai menganggap nanti agama ini semuanya sama. Tidak ada bedanya satu agama dengan yang lain. Hanya bedanya dalam segi syariat saja, namun pada ujungnya itulah sama. Sehingga apapun agama yang kita anut itu akan bisa menyelamatkan kita. Dan mereka seperti tadi, karena sebab mereka itu dipengaruhi juga oleh penganut-penganut agama lain yang menurut mereka memiliki ajaran makrifat. Sehingga penganut ajaran apapun ya, agama apapun dianut, kemarifatannya ini sama. Kemarifatannya sama. Seperti yang diterapkan oleh teman-teman kita yang menganut Sunda Wiwitan. Kemudian yang sumber ajarannya adalah dari buku Darmo Gandul yang ditulis oleh Yang Semar. Di situ ada Sabdo Pandito Ratu, Sabdo Palon, dan lain sebagainya. Karena apa? Para penganut-penganut kejawen itu sangat-sangat meyakini bahwa Islam ini setelah nanti abad ke-15 Hijriah, kalau dia tidak bisa menyatukan umat ini, akan disuruh pergi dari Indonesia. Dia akan suruh pergi. Karena itu kata mereka perjanjian daripada Yang Semar dengan Syekh Subakir dulu ketika mereka mengadakan menandatangani MOU. Karena apa? Raja Selan pada waktu itu mengirim sampai 30.000 dai dari sana ke Indonesia, semua habis dibabat mati oleh apa? Oleh para penjaga bumi yang ada di Jawa. Sampai dikirim lagi sekian banyak, mati. Akhirnya Syekh Subakir dia mengadakan tumbal di setiap daerah ada kubur panjang-panjang. Itu termasuk bagian daripada penanaman tumbal. Coba lihat saja di kubur Sesele ada tuh kubur yang sangat panjang itu. Wallahu alam apa isinya kita tidak tahu. Kubur yang panjang itu di setiap daerah itu ada. Nah, ini adalah pada waktu itu Yang Semar ia menguasai makhluk-makhluk yang tidak kelihatan berupa jin dan lain sebagainya. Dan jin dan lain sebagainya itu tunduk kepada dia. Nah, itu sebabnya maka kita, kenapa manusia ini yang kelihatan mendominasi bumi dan dijadikan sebagai khalifah, karena memang manusia inilah yang memiliki unsur bumi. Sedangkan apa? Kalau jin kan dari api dia tidak mempunyai unsur bumi. Sebanyak 120 macam-macam energi di bumi ini di tubuh manusia ada. Makanya ketika manusia menyengsarakan bumi, berarti dia menyengsarakan dirinya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita hadiahkan palal Fatihah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diberikan syafaat oleh beliau di hari kiamat. Barakatul Fatihah. Yang kedua, buat para alim ulama, para aulia, para mufassirin wal muhaddithin, para tuan guru kita, para guru kita yang telah mendahului, semoga Allah menerima segala macam amal ibadah, amal saleh, amal jam mereka, lalu mendapatkan balasan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dapat diberikan usia yang panjang, warisi ilmu pengetahuan yang berkat, bermanfaat, halal dan bermanfaat walafiat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita nanti diberikan rezeki oleh Allah yang mudah, berkah, limpah, jadi bekal beribadah sampai meninggal dunia dan benar husnul khatimah.
bi barakatil Fatihah. Allah. Kemudian yang terakhir buat ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita yang telah mendahului, semoga Allah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan semua keluarga kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang dalam keadaan kesulitan diberikan kemudahan, yang susah diberikan kesenangan, yang sengsara digantikan kesengsaraan dan kebahagiaan, yang musafir cari rezeki, cari ilmu keluar daerah, keluar negeri, semoga Allah memberikan mereka rezeki apa yang dicari, yang sedang berumrah dan berziarah ke makam Rasulullah agar dilancarkan ziarah dan umrahnya, lalu kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina dzurrina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal mu'minat. Allahumma iftah qulubana wa ta'arifna wa 'allimna ulumal anbiya'i wal mursalin waj'alna minal ulama'ina min ulil qurubin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'ina min ulil qurubin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'ina min ulil qurubin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'ina min ulil qurubin alladziina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma fil qiyamati al-kubra al-jami'ati likafatil khalaiqi fala yakunu wa'dahu bal rubbama yuhasabu ala mala'in minal khalqi wa bima yusaqu al-muttaquna ilal jannati wassalam wal mujrimuna ilan nari zumar la uhada wal haulul awwalu huwa haulul qiyamatis sughra wa li jami' ahwalil qiyamatil kubra nadhirun bil qiyamatis sughra mithlu zalzalatil ardi mathalan fa inna ardakal khassata bika tazalzalat bil mawti fa innaka ta'lamu anna zalzalata idza nazalat bi baldatin sadaqa ay yuqala qad tazalzalat arduhum wa illam tatazalzal al baladu al mahitatu biha. Amma fil qiyamatil kubra, adapun pada kiamat al-kubra al-jami'atu likafatil khalaiqi, yang menghimpun bagi semua makhluk, yang menghimpun bagi semua makhluk. Fala yakunu wahdahu, maka dia tidak sendiriannya, bal rubbama yuhasabu, bahkan mungkin saja dia dihisab, ala mala'in minal khalqi, atas sekelompok daripada makhluk, atas kelompok besar daripada makhluk, cara rame-rame. Wa biha yusaqul muttaquna, dan padanya dihalu orang-orang yang bertakwa,
ilal jannati menuju surga. Dihalau orang-orang yang takwa menuju surga, wal mujrimuna ilan nari, sedangkan para pendosa digiring ke neraka zumara secara berombongan, la uhada, bukan satu persatu, la uhada, bukan satu persatu. Wal haulul awwalu, dan huru hara yang pertama, huwa haulul qiyamatis sughra atau sagira, yaitu adalah huru hara kiamat kecil. Huwa haulul qiyamatis sagira, yaitu adalah huru hara kiamat kecil. Wali jami' ahwalil qiyamatil kubra, dan bagi semua huru hara kiamat besar, nadhirun fil qiyamatis sughra, adalah menjadi perbandingan pada kiamat kecil, menjadi perbandingan pada kiamat kecil. Mislu zilzalatul ardi, seperti gempa bumi, seperti gempa bumi masalan seumpamanya. Fa inna ardakal khassata bika, maka sesungguhnya bumimu yang khusus denganmu, tazalzala fil mauti, yaitu berguncang pada waktu mati. Fa innaka ta'lamu, maka sungguhnya kau tahu, anna zalzalata, bahwasanya gempa itu, iza nazalat bi baldatin, apabila dia turun di suatu negara, sadaqa ayyuqala, benarlah bahwa dikatakan, kad zalzalat arduhum, sesungguhnya telah berguncang, arduhum, tanah mereka. Wa illam tazalzalil biladu, sekalipun tidak gempa negara-negara al-muhitatu biha, yang bersetangga dengannya. Allah, sekalipun tidak gempa pada negara-negara yang setangga dengannya. Ballau zalzala miskinul insani, ballau zalzala maskanul insani, bahkan kalau berguncang tempat tinggal manusia, rumah seorang misalnya, wadau sendiriannya, faqad hasalatil zalzalatu bihaqqi, maka sungguhnya telah terdapat goncangan pada haknya. Li'annahu innama yatadarraru, karena bahwasanya hanya saja dia itu menjadi merasa kesulitan. Inda zalzalati jami'il ardi, ketika gempa semua bumi, ketika gempa semua bumi, bizalzalatin maskanihi, dengan sebab gempa tempat tinggalnya itu, la bizalzalatin maskanin lighairihi, bukan dengan tempat tinggal yang lainnya. Fahissatuhu minaz zalzalati katawfarat, maka sesungguhnya hissatuhu, bagiannya daripada gempa, sesungguhnya telah sempurna, min ghairi nuksanin, tanpa ada pengurangan.
Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Imam Ghazali tentang adanya hari kiamat. Hari kiamat kubro yaitu adalah saat-saat penghancur luluhan alam semesta, pemusnahan manusia secara total. Langit bumi pun akan digulung, bagikan menggulung lembaran-lembaran yang siap untuk ditulis. Ini adalah merupakan peristiwa falakiyah, peristiwa astronomi, peristiwa yang berkaitan dengan alam falak, dengan alam semesta. Karena kita seringkali berbenturan dengan saudara-saudara kita yang menekuni marifat, bahwa menurut mereka bahwa hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang sifatnya geografis, tetapi adalah psikologis. Menurut sebagian daripada mereka, kiamat ini diartikan adalah pemusnahan ketidaksadaran yang ada dalam diri manusia secara kejiwaan, lalu berganti dengan sebuah kesadaran yang membuat manusia itu menjadi bangkit untuk memiliki sebuah kesadaran yang betul-betul menyebabkan ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melupakan Allah taala setelah dimusnahkan semua kelalaian, semua sifat-sifat yang mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan tercela dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Maka itu kiamat menurut mereka. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan kiamat itu bukan di alam semesta ini, tetapi adalah yang adanya pada diri kita. Surga juga bukan nanti setelah hari kiamat, tetapi surga itu ada pada diri kita. Surga itu kata mereka adalah di saat Allah tajalli di dalam hati sanubari kita merasakan ketenangan, kita merasa nyaman, merasa syahdu, tidak ada lagi tekanan-tekanan di dalam perasaan kita yang menyebabkan kita merasa kesulitan, tetapi justru rasa lapang, rasa tenang, rasa nyaman karena kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua dari alam ini tidak akan ada yang memberikan pengaruh untuk mempersulit kita. Maka pada saat itulah terbukti ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman yaitu orang-orang yang hatinya tenang dengan zikro dan ingat pada Allah. Ketenangan inilah yang sesungguhnya menurut mereka adalah sejatinya surga yang ada pada diri kita. Sebaliknya, neraka itu juga bukan suatu geografis, tetapi adalah suatu psikologis, yaitu di saat kita merasakan sedang diborgol oleh berbagai macam permasalahan, sehingga kita tidak bisa tenang menghadapinya. Dalam hidup kita ini dihimpit oleh rasa takut, rasa penasaran, rasa gelisah. Kesana kita pergi, kita bertemu dengan suasana yang menyakiti. Pergi ke sana juga tidak bisa kita melepaskan rasa takut itu. Pergi ke sana tidak bisa kita menemukan ketenangan. Maka pada saat itu kata mereka bahwa manusia tersebut sedang berada dalam neraka.
Jadi kata mereka, sebagian tapi, yaitu mereka yang menekuni akan marifat semata tanpa pernah menghayati makna daripada syariat. Ini adalah kata-kata yang seringkali diungkapkan. Adapun Imam Ghazali bersama para ulama-ulama yang sejalan pemikiran beliau tetap mengacu kepada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, bahkan oleh para Nabi Rasul terdahulu juga memiliki suatu kesamaan persepsi dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu, bahwa hari kiamat kubra itu adalah merupakan suatu peristiwa dahsyat pemusnahan alam semesta ini, sehingga dengan demikian nanti akan ada hisab. Telah dihisab, mereka akan dihalau ke dalam surga atau dalam neraka. Situlah tempat terjadinya fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Kemudian dikatakan tadi oleh beliau bahwa ketika terjadi penghisaban, bisa saja hisab itu terjadi secara kolektif, secara berombongan, tidak secara pribadi-pribadi. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Begitu juga kalau mereka sudah dianggap lulus dalam hisab secara berombongan, akan berombongan pula lah mereka dimasukkan ke dalam surga. Kalau mereka itu tidak lulus daripada hisab, maka secara berombongan pula lah mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Situlah makna daripada wasiqal ladzina amanu wattaqu ila jannati dzumara. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang munafik pun akan digiring ke dalam neraka dengan cara berombongan. Adapun diberikan gambaran oleh beliau tentang hal itu adalah dengan seandainya terjadi di suatu daerah gempa, sementara daerah-daerah tetangga tenang-tenang saja, tidak terjadi gempa. Begitu juga di satu negara terjadi gempa, kemudian di negara tetangga tidak terjadi gempa. Ini memang adalah merupakan salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Kematian kita secara pribadi-pribadi, kemudian ada yang secara kolektif, secara berombongan. Seperti halnya orang yang korban dan banjir kemarin itu, berapa ratus ribu mereka disapu sekaligus dengan rumah-rumahnya. Bahkan masjid dan musala pun dibawa hanyut oleh banjir tersebut. Berbeda begitu juga kendaraan-kendaraan yang berpuluh-puluh di satu garasi dibawa hanyut lalu ditimbun di dalam lumpur-lumpur yang sekaligus hanyut bersama banjir itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu gambaran daripada terjadinya itu si bencana sebagai suatu gambaran daripada adanya kiamat kubra. Jadi terlepas daripada pandangan dan pemikiran para orang-orang yang mengatakan ini sebagai ahli marifat, maka kita harus mengacu kepada apa yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis, karena memang ada makna yang ibarat itu akan tetap mengandung makna ibaratnya, dan ada yang makna isyarat, maka itulah nanti yang akan dikaitkan sesuai dengan apa yang dikaitkan dengan makna ibaratnya. Sehingga dengan demikian kita ingin untuk memfilter mana pendapat-pendapat para ahli marifat itu yang sesuai dengan pemahaman sejak pada zaman Rasulullah, bahwa marifat bukanlah sesuatu yang terpisah daripada syariat, tetapi dia merupakan satu kualitas daripada pelaksanaan syariat itu sendiri, sehingga tidak bisa dipisahkan. Karena itulah yang disebutkan di dalam Ummul Ahadits itu, antara Islam, iman dan ihsan. Jadi tidak dipisahkan.
Karena justru ihsan itu adalah dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu memberitahukan kepada kita bahwa justru ihsan ini kita dapatkan dalam ibadah secara syariat. Maka siapa yang beribadahnya secara syariat itu dapat mengantarkan dia untuk mencapai maqam ma'rifat, maka itulah ma'rifat yang sejati, bukan ma'rifat yang memisahkan antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu sendiri. Karena apa? Kolektivitas ini adalah tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Ketika dipisahkan satu yang lainnya akan terjadi suatu penistaan. Bila syariat dinistakan, para ahli syariat pun akan menistakan akan tarekat. Apabila tarekat dinistakan oleh hakikat, maka tarekat pun akan menistakan hakikat. Begitu seterusnya. Itu sebabnya Imam Ghazali menyusun semua kitabnya, hampir semua kitabnya adalah satu kitab itu mengandung ajaran hakikat, syariat dan marifat. Itu tujuannya, supaya jangan diadu domba, dibenturkan antara satu dan yang lain, yang akhirnya nanti akan terjadi sengketa antara satu kelompok Islam dan kelompok Islam yang lainnya. Nah, yang sekarang ini adalah kita diberikan gambaran oleh beliau tentang hari kiamat kubro. Itu digambarkan dengan adanya hari kiamat sugro yang dialami oleh masing-masing pribadi dalam bentuk sebuah kematian. Ini adalah yang dikatakan oleh beliau. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annaka, bahwasanya engkau itu, ardi makhlukun minat turabi, yaitu adalah kau itu adalah tanahku yang diciptakan dari tanah. Artinya bumiku yang diciptakan dari tanah. Wa hazzuka al-khassu minat turabi, dan bagianmu yang khusus daripada tanah itu badanuka faqat, itu badanmu saja yang khusus daripada tanah. Fa amma badanu gairika gairu nuqsani, maka adapun fa amma badanu gairika falaisa bihazika, adapun tubuh orang lain daripada kamu itu bukan bagianmu, bukan bagian. Wal ardul lati anta jalisun alaiha, sedangkan bumi yang engkau sendiri duduk di atasnya, bil idafati ila badanika, dengan disandarkan kepada tubuhmu, zarpun wa makanun, adalah sebuah bejana dan sebuah tempat. Wa innama tukhafu, dan hanya saja dikhawatirkan, min tazalzulihi, daripada guncangannya itu, ayyatazalzala badanuka bisababihi, bahwa dia akan berguncang tubuhmu dengan sebabnya. Nah, jadi menurut apa yang dikatakan oleh beliau ini, bahwasanya kita ini digambarkan bagikan sebuah bumi. Bumi ini memang adalah tercipta daripada kumpulan lumpur-lumpur tanah-tanah. Coba kalau direnungkan, sejak awal penciptaan daripada semua planet ini, ternyata tidak serta-merta langsung dia begini, tetapi dia melalui proses-proses yang sangat panjang, sehingga bumi ini misalnya siap untuk ditempati, siap disinggahi oleh makhluk yang bernama manusia, yang bernama hewan-hewan, bahkan sampai kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam rentang berapa waktu, berapa lama bumi ini lalu siap untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, sehingga kayu-kayu yang besar kita temukan sekarang ini, dia memang memulai suatu awal. Dia bermula daripada suatu awal, dari awal yang baru tumbuh. Lalu setelah dia besar, bisa saja nanti
menumbuhkan akan tumbuh-tumbuhan yang lain di sekitarnya. Ya, kalau kita ingin mengadakan suatu penelitian, coba saja taruh air di dalam botol. Di dalam botol ini ada air, kemudian air itu taruh dia di tempat yang kena sinar matahari. Lama-lama air dalam botol itu akan menjadi ganggeng, menjadi lumut. Jadi lumut. Nah, setelah lumut ini mulai agak mengental, kita coba tuang dia ke tanah. Maka nanti di tanah itu si lumut ini akan menumbuhkan beberapa macam daripada tumbuh-tumbuhan yang lunak dulu. Tumbuh-tumbuhan lunak lama-lama nanti di sekitar tumbuhannya lunak itu akan mengadakan asimilasi, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang agak keras. Nah, begitu juga proses daripada penciptaan makhluk yang ada di bumi ini. Setelah bumi dikatakan siap untuk disinggahi oleh hewan, maka setelah hujan turun, batu-batu menjadi lumut, lalu menumbuhkan pakis-pakis ini pun terus berkembang menjadi pohon-pohon besar. Kemudian di situ dianggap berarti sudah siap disinggahi oleh hewan. Mulai dia hewan kecil, lalu hewan-hewan kecil ini bisa berasimilasi satu dan yang lainnya, maka terjadilah evolusi dan pengembangbiakan 2-3 macam hewan menjadi 4-5 dan seterusnya, sampai kepada hewan-hewan yang besar dan hewan-hewan yang kecil. Itu semuanya adalah merupakan proses yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada batas waktu tertentu Allah menjadikan bahwa alam ini dikosongkan daripada penghuni. Setelah dikosongkan daripada penghuni, berarti alam itu siap untuk dimusnahkan kembali. Salah satu contoh, ketika mendekati hari kiamat nanti kan kita umat Islam dimatikan dulu oleh Allah. Semua akan dimatikan umat Islam. Maka yang akan tinggal adalah orang-orang yang tidak Islam. Apakah orang-orang yang tidak Islam ini pun akan mengalami guncangan dahsyat itu dalam bentuk guncangan geografis, atau guncangan dahsyatnya dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang menyebabkan mereka tidak bisa bertahan hidup secara fisik material, lalu mereka juga akan mati semuanya. Setelah itu barulah dimusnahkan akan alam semesta ini, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama bada'nahu awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulai dia di awal mula, begitu juga kami kembalikan. Yauma natwis samawati kata yusjilil kutub, ingatlah ketika kami akan menggulung langit-langit ini bagikan menggulung kertas yang ditulis. Itu adalah sudah gambaran geografisnya. Kalau tidak demikian, maka kita akan berpikir pengosongan alam semesta ini tidak akan pernah mempunyai akhir. Kemudian secara ilmiah pun kita mendapatkan satu pelajaran, apabila alam semesta ini dimusnahkan, tidak berarti dia akan hancur lebur bagikan membuat gunung menjadi kerikil-kerikil yang berserakan sana kemari, tetapi dia akan menguap bagikan gas sehingga tidak membutuhkan tempat di mana akan ditaruh rongsokan-rongsokan daripada alam semesta ini. Dia akan menguap bagikan gas. Nah, itulah kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Dulu dia tidak pernah ada, maka dia akan kembali kepada tidak ada. Dia akan kembali kepada tidak ada. Nah, kapan terjadinya hal itu? Ini kita tidak tahu kapan terjadinya. Lagi berapa ribu tahun dia akan terjadi, kita juga tidak pernah akan tahu. Karena banyak tanda-tanda yang masih belum kelihatan untuk menandakan bahwa hari kiamat secara total itu akan terjadi segera ataupun terlambat. Yang penting bagi kita adalah siap untuk menghadapi hal itu, yang terutama sekali kiamat-kiamat sugro,
Dengan kita apa? Dengan kita banyak-banyak beramal saleh. Mumpung Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, lalu mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan untuk diri kita. Itu yang paling penting. Maka beliau ini sampai menggunakan berapa juta kosakata dalam menulis kitab yang ini, tidak ada lain tujuannya adalah untuk mengajak kita secara kolektif, secara berjamaah untuk melakukan gerakan-gerakan perbaikan terhadap diri kita yang diawali kemarin dengan tobat. Nah, kemudian setelah itu kita diajar tentang sabar. Sabar dengan berbagai macam polanya. Qala al-muhaddits qala al-musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannif wal ardul lati anta jalisun 'alaiha, sedangkan bumi yang engkau ini duduk di atasnya bil idafati ila badanika, yaitu adalah dengan disandarkan kepada tubuhmu, zarfun wa makanun, adalah suatu bejana di satu tempat, wa inna ma tukhafu min tazalzulihi, dan hanya saja dikhawatirkan guncangannya itu ayatazalzala badanuka bisababi, bahwa akan berguncang tubuhmu dengan sebabnya. Wa illa, dan kalau tidak, fal hawa'u abadan, maka udara itu, fal hawa'u abadan, maka udara itu selamanya mutazalzilun, dan yang bergerak terus kan udara ini. Wa anta la tahsyahu, tapi kau tidak pernah takut kepada gerakan-gerakan itu udara, kecuali kalau sudah menjadi puting beliung, sudah menjadi badai. Kadang-kadang badai ini lebih dahsyat daripada air, yang bisa kalau dia sudah bertiup sampai 2000 kilo dalam sejam, maka itu berarti dia merupakan badai yang sangat-sangat dahsyat. Apalagi kalau nanti sudah bisa mengangkat debu-debu, mengangkat air laut dengan sekian triliun kubik untuk menjadikan tsunami, menjadikan badai debu, badai pasir, badai segala macam. Itu akan sangat lebih berbahaya dibanding dengan air dan lain sebagainya. Padahal pada dasarnya kan udara ini lembut, dia bertiup untuk menyejukkan kita, menghilangkan rasa panas. Tetapi dia bisa menjadi ancaman besar ketika ini angin sudah dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kita atas dengan alasan kita durhaka kepada perintah Allah, kita durhaka kepada larangan-larangan Allah. Perintahnya kita tinggalkan, kemudian larangannya kita langgar. Ini tidak bisa tidak mengakibatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahya arduka wa turabukal khasu bika, maka dia bagikan tanahmu, bagikan bumimu, bagikan tanahmu, damun nurunan truk, apa nurunan geres di luar tadi. Dia yaitu wa turabukal khasu bika, dan tanahmu yang khusus denganmu. Nah, ini gambaran antara tubuh kita dengan bumi. Nah, ini wa izamuka jibalu ardika, dan tulang-tulangmu itu laksana gunung-gunung yang ada di bumimu. Nah, ini. Jadi tulang kita itu diibaratkan sebagai gunung, karena gunung ini untuk menegak, dikatakan sebagai autan. Wa ja'alnal jibala autadan, kami jadikan gunung-gunung itu bagikan pelantok-pelantok. Wa ra'suka sama'u ardika, sedangkan kepalamu itu adalah bagikan langit bumimu. Jadi itu digambarkan oleh beliau bahwa kepala kita ini adalah bagikan langit yang memayungi bumi. Wa qalbuka syamsu ardika, sedangkan hatimu itu bagikan matahari daripada bumimu, bagikan matahari bumimu. Wa sam'uka wa basaruka,
sedangkan pendengaranmu dan penglihatanmu wasairu khawasika, dan semua kekhususan-kekhususanmu, artinya anggota kita, nujumu samaika, adalah bagikan planet dan bintang-bintang langitmu. Wa mufidul uruki, dan yang menyerah, artinya yang melimpahkan akan keringat, mimbadanika, daripada tubuhmu, bahru ardika, bagikan laut daripada bumimu. Jadi ini digambarkan oleh beliau, darah kita, tulang belulang kita, kepala kita, mata dan telinga kita, itu semuanya adalah gambaran daripada bumi. Ketika kita mengalami kematian, maka semua ini akan berakhir fungsinya. Itu gambaran daripada bumi di saat mengalami guncangan yang dahsyat di hari kiamat nanti. Berarti dia tidak akan lagi berfungsi. Karena sudah tidak ada fungsinya, Allah akan mencabut dia kembali menjadi tidak ada. Wa syu'uruka nabatu ardika, sedangkan bulu-bulumu itu adalah bagian daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di bumimu. Wa atrafuka asjaru ardika, sedangkan jari jemarimu itu laksana pohon-pohon kayu yang ada di bumimu. Wa hakadza ila jami'i ajzaika, dan seperti itulah kepada semua bagian-bagian tubuh yang ada di dirimu itu. Jadi semua anatomi kita ini digambarkan seperti itu. Nah, kalau di dalam Duratun Nasihin itu digambarkan kalau di bumi ini ada 12 macam. Yang paling utama, maka di dalam diri kita juga ada 12 di dalam tubuh kita ini. Pertama digambarkan bulu kita ini bagikan pohon-pohon kayu. Kemudian lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita ini bagikan gua-gua yang ada di bumi. Kemudian darah kita adalah bagikan kali-kali, sedangkan itu urat-urat kita, maksudnya tempat mengalirnya darah, bagikan kali-kali besar maupun kali kecil. Itu ada 12 macam digambarkan dalam Duratun Nasihin. Nah, di sini beliau juga menggambarkan seperti itu. Kenapa beliau menggambarkan seperti ini? Adalah sebagai suatu cara beliau mengilustrasikan agar kita paham terhadap apa yang disajikan oleh beliau dalam kaitan dengan masalah kesabaran, ketahanan jiwa kita untuk menghadapi sesuatu guncangan-guncangan dahsyat, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Inilah yang sering dikatakan bahwa orang kuat itu bukanlah orang yang mampu menghentikan dahsyatnya ujian dan guncangan-guncangan, tapi yang namanya orang kuat adalah orang yang mampu bertahan di atas amukan badai cobaan-cobaan. Itulah orang kuat, itulah orang yang sabar. Orang sabar itu orang kuat. Orang sabar itulah orang kuat. Makanya makom daripada para aulia Allah itu tidak pernah minta kepada Allah untuk tidak diuji, untuk terhindar daripada bencana. Tapi yang diminta oleh beliau-beliau itu adalah kesabaran dan ketahanan dalam menghadapi ujian. Karena kita, makom kita masih di sangat bawah, maka yang kita minta selalu sampai kita punya doa kunut untuk tidak didatangi oleh musibah. Begitu dia datang, kita minta cepat-cepat untuk diangkat, dihilangkan musibah itu. Itu sudah merupakan gambaran daripada makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segi kesabaran. Nah, tetapi kalau kita bawa lagi ke arah ranah marifat,
Maka apapun yang kita minta, baik meminta manfaat atau terhindar daripada mudarat, itu adalah merupakan suatu rintihan, bukti kepakiran kita kepada Allah, sebagai bukti daripada sifat abidnya kita, sifat kehambaan kita. Maka kalau itu mulazamah kita lakukan dengan suatu alasan seperti tadi, maka kita tidak berarti menjadi orang yang ingin untuk tegar dalam menghadapi musibah, tetapi cara kita mengungkapkannya seperti itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa hakadha ila jami'i azzaika, dan begitulah kepada semua bagian-bagian juzuk-juzuk daripada tubuhmu. Fa iza in hadama bil mauti, maka apabila hancur dengan kematian, arkanu badanika, yaitu pojok-pojok rukun-rukun daripada tubuhmu, faqad zalzalat al-ardu zilzalaha, maka sesungguhnya telah berguncang bumi ini dengan guncangannya. Fa iza impasalatil idhamu minal luhum, maka apabila sudah terpisah tulang belulang itu daripada daging-daging, faqad hamalatil ardu wal jibalu, maka sungguhnya telah memikul oleh bumi dan gunung-gunung, padukata dakatan wahidatan, maka dia pun dihancurkan satu kali penghancuran, dibenturkan dia satu kali benturan, hancurlah dia. Fa iza ramatil idhamu, maka apabila sudah lebur tulang belulang, faqad nasabatil jibalu naspa kan, faqad nasabatil jibalu naspa, maka sesungguhnya telah dihancur luluhkan gunung-gunung itu sebagaimana suatu penghancuran. Fa iza azlama kalbuka indal mauti, maka apabila gelap hatimu ketika terjadi kematian, faqad kuwiratis syamsu takwira, maka berarti telah dipadamkan matahari itu sebagaimana suatu pemadaman. Fa idza batala sam'uka wa basaruka, maka apabila sudah batal, artinya sudah tidak berfungsi lagi, sam'uka pendengaranmu, wa basaruka dan penglihatanmu, wasairu hawasika dan semua indramu, faqad inkadaratin nujumu inkidara, maka sesungguhnya telah menjadi redup bintang-bintang itu sebagaimana suatu redupan. Artinya tidak lagi dia bersinar terang, planet tak lagi dapat menerima pancaran sinar yang datang dari matahari untuk dipancarkan lagi ke bumi, karena sudah tidak berfungsi lagi, disebabkan karena di planet-planet itu sudah tidak ada lagi suatu energi yang menyebabkan dia mampu untuk menangkap sinar matahari, kemudian dipantulkan kembali kepada planet-planet yang lain, termasuk kepada planet bumi. Nah, inilah keadaan daripada kita nanti pada hari kiamat itu. Fa idza insyaqqa dimaghuka, dan apabila menjadi belah dimaghuka, ubun-ubunmu, yaitu bagian yang melindungi otak, lolor, faqad insyaqqatis sama'un syiqaqa, maka sesungguhnya telah belah langit itu sebagaimana suatu belahan. Fa idza impajarat min haulil mauti, maka apabila terpancar daripada huru hara kematian, urku jabinika, yaitu keringat-keringat yang ada di dahimu, faqad fajjaratil biharu tabjira, maka sesungguhnya telah berhamburan, terpancar, maksudnya terpancar gelombang-gelombang laut itu sebagaimana satu pancaran. Fa iza iltafat ahdai sakaika bil ukhra, maka apabila sudah berbenturan salah satu daripada dua betismu dengan betis yang lain,
yang kiri berbenturan dengan kanan sehingga tidak bisa dibuka lagi, dia berlipat. Wa huma matiyatakan, dan keduanya itulah gambaran daripada pelipatan daripada langit dan bumi ini. Pakat utilatil isyaru tabtila, maka sesungguhnya telah diliburkan, tidak difungsikan juga artinya, diliburkan akan semua yang menjadi planet-planet sekitar itu sebagaimana suatu peliburan, artinya tidak difungsikan lagi. Jadi dikosongkan dia, terjadi taktil. Jadi tidak ada lagi fungsinya. Fa iza farakatir ruhu al jasada, maka apabila meninggalkan oleh ruh akan jasad, faqad humilatil ardu, maka sesungguhnya telah dipikulkan itu bumi, pamuddat maka dipanjangkan dia, hatta alqatma fiha wa takhallat, sehingga dia melemparkan apa saja yang ada di atasnya dan menjadi kosong ini bumi. Seperti tadi itu, pada saatnya bumi dulu tidak memiliki kesiapan untuk disinggahi oleh semua makhluk-makhluk hidup. Maka karena dianggap belum siap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali Allah memberikan percobaan untuk disinggahi bumi ini dengan makhluk hidup, terjadi kematian massal, kejadian massal. Begitu juga pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga nanti pada saatnya energi bumi ini juga akan habis. Ketika energi bumi ini habis, berarti dia kembali untuk tidak siap lagi disinggahi, ditinggali, baik oleh makhluk yang bernyawa, dari hasarat yang paling kecil sampai para dinosaurus yang besar-besar. Itu termasuk pohon-pohon kayu tidak akan sanggup untuk hidup lagi. Berarti pada saat itu bumi tidak berfungsi lagi untuk memberikan penghidupan dan kehidupan kepada penghuninya. Maka itulah akan terjadi pada hari kiamat. Diibaratkan bagikan tubuh kita ketika ditinggalkan oleh roh, maka bagaimanapun disuntikkan unsur kehidupan dalam tubuh kita ini, tubuh kita tidak akan pernah akan kembali berfungsi sebagaimana pada waktu roh ada. Kita mungkin tidak akan bisa untuk memahami hakikat daripada roh itu. Namun kita ketahui keberadaannya dari apa? Dengan adanya kesadaran, dengan adanya pendengaran, dengan adanya penglihatan. Berarti di situ roh ada. Sudah, kalau dia tidak ada, berarti fungsi daripada indera yang kita miliki ini tidak akan lagi berfungsi. Karena apa? Roh tetap saja dia hidup, dikeluarkan dari tubuh, namun fungsinya tidak ada karena cangkangnya sudah dia tinggalkan. Begitu cangkang ini tinggalkan berupa tubuh kita, maka semua yang ada pada tubuh kita ini tidak berfungsi lagi. Nah, itu sebabnya hakikat daripada roh itu apakah jiwa atau nyawa? Hakikat daripada nyawa itu apakah napas ini ataukah darah? Apakah darah itu adalah merupakan bagian daripada roh? Itu tidak ada kepastian daripada pembahasan para orang-orang yang coba untuk beretorika tentang masalah ini, memberikan narasi dan presentasi di tempat-tempat tertentu. Hanya mereka berujung narasinya dengan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Kalaupun ada yang membahas hal itu, adalah merupakan suatu bahasan yang sifatnya ya menerka-nerka, asumsi-asumsi. Kalaupun didasarkan dengan penelitiannya itu kadang-kadang satu dengan lain akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sehingga pada akhirnya kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan saja, roh itu urusan Tuhanku. Kalian tidak akan diberikan ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Sedikit dalam arti hanya sekedar mengetahui bahwa roh itu ada.
Setiap roh kalau dia ada di dalam tubuh makhluk, maka makhluk itu akan memiliki fungsi anggota-anggotanya. Sehingga walaupun misalnya masih hidup, tapi ada beberapa anggota yang tidak disinggahi oleh roh, maka dia akan mengalami suatu kematian. Lumpuh, salal kata orang Arab, akan mengalami kelumpuhan. Karena berarti pada saat itu dominasi daripada roh tidak sampai kepada anggota yang kematian itu. Begitu juga hal alam semesta ini. Kalau memang nanti sudah tidak lagi energi yang cukup untuk memberikan bumi ini memiliki kesiapan untuk menampung makhluk-makhluk hidup, maka bumi ini akan terjadi kosong karena terjadi pemusnahan massal daripada semua penghuni daripada bumi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, walasta atwala, dan bukanlah engkau itu lebih panjang, bijami'i muwazanatil ahwali, bukanlah kau ini lebih panjang dengan semua timbangan-timbangan keadaan wal ahwal dan huru-hara. Walakinni aqulu, astagfirullahaladzim, walastu katanya, walastu utawwilu bijami'i muwazanatil ahwal, dan aku tidak memperpanjang bijami'i muwazanatil ahwal, dengan semua timbangan-timbangan keadaan wal ahwal dan huru-hara. Walakinni aqulu, dan tetapi saya ini berkata, kata beliau, bimujarradil mauti, yaitu dengan semata-mata kematian. Taqumu alaika, akan terjadi di atas dirimu, hadhil qiyamatus sughra, ini yang merupakan kiamat kecil yang terjadi secara pribadi-pribadi atau secara massal. Wala yaqutuka minal qiyamati al-kubra, maka kalau kiamat kecil ini ada, maka kiamat besar pun akan ada. Disinilah tempat berlaku kaidah yang mengatakan idza wujidatis sughra fal kubra mawjudatun. Kalau yang kecil itu ada, yang besar juga pasti ada. Karena tak mungkin ada yang besar tanpa adanya yang kecil. Artinya tak mungkin juga ada yang kecil tanpa ada yang besar. Karena sesuatu itu tidak bisa dikatakan kecil kalau tidak ada yang besar sebagai lawanannya. Kalaupun misalnya ini dah kecil misalnya, tapi kecilnya diukur dari apa? Daripada benda yang lain. Oh, ini juga yang besar ini, padahal dia sangat kecil. Ini yang besar ini. Dia dikatakan besar karena apa? Dia lebih besar dibanding dengan makhluk lain yang lebih kecil. Maka di dalam diri kita juga begitu, dominasi daripada nyawa, daripada nafas, daripada jiwa, daripada ruh ini memiliki suatu pertingkatan-tingkatan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wala yaputuka minal qiyamatil kubra sya'un, dan tidaklah meluputi akan engkau daripada kiamat besar sesuatu, mimma yakhussuka, daripada yang mengkhususkan engkau, bal ma yakhussu ghairaka, bahkan apa yang mengkhususkan kepada orang lainmu. Fa inna baqa'al kawakibi, maka sesungguhnya tinggalnya para bintang-bintang, fi haqqi ghairika, pada hak orang lainmu, madza yanfa'uka, apa yang akan memberi manfaat kepadamu, wa kad intasyarat hawasuka, padahal telah tersebar indramu, allati biha tanfa'u bin nadri ilal kawakib, yang adalah dengan indra itu kau mengambil manfaat, tanfa'uka mengambil manfaat bin nadri ilal kawakib, dengan memandang kepada bintang-bintang. Jadi kalau kawakib itu bintang, kalau nujum itu planet. Bintang itu apa bedanya bintang dengan planet? Kalau bintang punya sinar asli, bukan sinar pantulan. Sedangkan planet itu dapat sinar pantulan daripada matahari yang menjadi sumber tata suryanya. Maka dalam diri kita ini ada kawakib juga ada nujum. Ada
yang dominasi oleh ruh, dia akan menjadi suatu kawakib, suatu bintang cemerlang di dalam sanubari. Inilah nanti yang akan menjadi suatu energi yang mengantarkan kita untuk senantiasa berbuat bagus, karena dia dikatakan punya baisah ad-diniyah. Sedangkan apabila dia redup, apalagi sampai gelap, maka disitulah terjadinya namanya baisatul hawa, yaitu adalah motivasi hawa nafsu, pendorong daripada hawa nafsu. Kalau baisatul diniyah itu pendorong agama yang akan mengarahkan akan diri kita itu kepada yang baik-baik saja dan menghindarkan kita daripada hal yang buruk-buruk. Ini semua akan dapat kita rasakan ketika kita punya kesadaran. Dengan kesadaran itu nanti dia akan menjadikan kita sebagai orang yang mampu memanfaatkan energi yang ada ini untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah sebabnya ya sangat perlu. Wal a'ma, sedangkan orang-orang buta, sedangkan orang-orang yang buta, yastawi indahul lail wan naharu, sama baginya malam dan siang gelap gulita. Siang gelap, apalagi malam gelap, walaupun neon 1000 watt di depannya dia tidak melihat, tetap saja dia mengatakan gelap. Sehingga terjadi pada suatu saat seorang yang buta ini memang adalah orang yang dibutuhkan sebagai suatu yang termasuk dalam sebuah mata acara. Tetapi dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Akhirnya dia bertanya terus, ada lampu ini tidak? Dia bilang, ada lampu tidak ini? Padahal lampunya itu 100 watt satu balon. Dia selalu mengatakan, ada lampu ini atau tidak? Karena apa? Dia tidak bisa membedakan ada lampu dan tidak ada lampu. Dia tetap saja kemana-mana terasa gelap. Kalau tidak ditemani oleh sama manusia, dia hanya berteman dengan tongkatnya, kemana-mana dia meraba. Kalau dia tidak punya tongkat, dia khawatirkan dia akan terjerumus ke jurang yang sangat dalam. Maka keberadaan orang ini di tengah-tengah malam yang gemerlapan itu, dia sendiri merasakan betapa gelapnya tempat ini. Kenapa panitia tidak mengusahakan dia supaya apa? Supaya ada terang benderang. Padahal itu sinarnya seperti tadi itu, ratusan watt, ratusan satu balon. Tapi si buta tetap saja antara malam dan siang tidak bisa dibedakan. Mungkin kalaupun nalurinya yang bisa membedakan antara siang dan malam, ada naluri di mana dia harus menghentikan fungsi daripada ototnya di saat malam hari, lalu dia rebahan untuk istirahat. Sedangkan pada siang hari mungkin juga dia istirahat, tapi istirahat sebentar di siang hari itu kadang-kadang bisa mengalahkan rebahan kita di malam hari semalam suntuk. Kenapa? Karena ketika orang mampu untuk rebahan di tempat-tempat yang semacam itu, berarti dia akan mampu untuk memberikan yang lebih daripada apa yang dia lihat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wajila'uha, dan nampaknya li'annaha kad kasafat fi haqqihi dab'atan wahidatan, karena bahwasanya telah gerhana artinya sudah tertutupanlah sinarnya pada haknya satu kali tutupan dengan satu kali tolaan. Wahwa, dan sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala hassanahu minha, telah membentengi akan dia daripadanya. Fal injila'u ba'da dzalika hissatu ghairihi, maka penampakannya, yaitu keterangannya setelah yang demikian merupakan suatu bagian yang lainnya. Wa man insyaqqa ra'suhu, siapa saja yang sudah mulai pecah otaknya, kepalanya, faqad insyaqqat sama'uhu ila, karena berarti sungguhnya telah pecah langit-langitnya. Izis sama'u, karena bahwasanya itu langit,
ibaratun amma yali jihatar ra'si. Yang namanya langit itu adalah sesuatu yang berada di arah kepala. Kalau dengan bahasa lainnya, setiap yang ada di atas kepala sudah termasuk dia langit. Kullu ma fawqaka fahuwa samaun. Semua yang ada di atas kepalamu itu termasuk dia langit. Ini menggambarkan bahwa yang namanya atas itu adalah yang jauh daripada kepala. Sedangkan yang namanya rendah atau bawah itu adalah yang dekat daripada kaki. Itu namanya bawah atau rendah. Semua ini tentu memiliki suatu makna di dalam memahami makna sebuah kesabaran yang diuraikan oleh Syekhun Al-Kiram, yaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, izz sama'u, karena bahwasanya langit itu ibaratun, adalah ibarat amma yali jihata ra'si, daripada apa yang mengiringi jihad kepala. Pamalla ra'salahu la sama'alahu. Orang yang tidak punya kepala pasti dia tidak punya langit baginya. Famin aina yanfa'uhu, maka dari mana akan bermanfaat kepadanya baqa'us sama, keabadian langit digari bagi orang lainnya. Jadi kalau memang dia tidak mampu menyaksikan indahnya langit yang berhias bagikan ukiran-ukiran yang berwarna putih mutiara di atas suatu kain yang berwarna biru, lalu didekorasi dengan sekian banyak, mengakibatkan bahwa itu adalah merupakan suatu ketegasan daripada apa yang dilakukan selama ini untuk mengabdi kepada umat Muhammad SAW. Bahkan seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh sebuah organisasi atau lembaga, dia menyerahkan sumbangannya untuk mana? Untuk Aceh sampai sekian miliar untuk pribadi, karena dia tahu bahwa Aceh itu adalah merupakan negara kaya yang tentunya tidak boleh dibiarkan terlepas seperti yang terlepasnya Bali dan terlepasnya Flores. Harus bisa dipertahankan karena beliau itu sudah beragama Islam sebelumnya, maka itu menunjukkan keseriusannya untuk apa? Untuk membela agama Allah yang dinamanya Islam ini. Dikatakan sebenarnya pamalla ra'salahu la sama'alahu, siapa saja yang tidak punya kepala baginya maka tidak ada juga langit baginya. Famin aina yanfa'uhu baqa'us sama'i li ghairihi, maka dari mana dia akan mengambil manfaat, yaitu keabadian daripada langit itu bagi orang lainnya. Jadi langit itu milik orang lain misalnya, sementara dia sendiri tak punya langit. Mampukah dia untuk bertahan dalam mempertahankan akan kehilangan rasa haus dan laparnya itu yang disebut bagikan langit. Wa dzalika idza ja'at qitamatul kubra wartafa al-khususu wa batalat samawati wal ardun. Dan yang demikian itu apabila telah datang at-tamatul kubra, guncangan tamatul kubra, guncangan-guncangan yang besar, wartafa al-khususu, dan terangkatlah yang khusus-khusus, wa batalatis samawatu, dan menjadi tidak berfungsi terjelapis langit wal ardh dan bumi, wa nusifatil jibalu, dan telah diratakan itu gunung-gunung. Kemudian wa nammatil ahwalu, dan mulai tidurlah huru-hara tersebut. Ini gambaran yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang kehidupan kita, supaya kita paham terhadap hakikat kehidupan kita ini, sehingga dengan demikian kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami segala macam godaan-godaan hidup di dunia ini sebagai salah satu ujian yang pada suatu saat dia akan berakhir. Tapi kalau dia tidak menyadari bahwa itu akan berakhir, justru akan membuat dia menjadi berputus asa. Lalu kadang-kadang kalau dia tidak mengambil dengan suara besar, dia ngerutu dalam hatinya. Dan kata-kata apa? Bagaimana mungkin kau akan bisa berkembang, wahai ini dan ini? Ternyata kamu salah rawatan, salah injeksi dan ini. Menyalahkan daripada orang yang berkebun itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu gambaran daripada apa? Semua nanti akan menyesal.
semua akan menyesal. Makanya orang bilang apa? Silahkan bekerjalah sebaik-baiknya sampai kalian paham bahwa dunia ini tempat meninggal, sedangkan akhirat tempat tinggal. Dunia ini tempat beramal, sedangkan kubur tempat kita disoal. Sorga tempat kita ke asal, sedangkan neraka tempat menyesal. Itu kata daripada orang bijak. Jadi kita meninggal di bumi, di akhirat kita tinggal. Bumi ini tempat kita beramal, kubur tempat kita disoal. Sorga itu tempat asal, sedangkan neraka itu tempat menyesal. Tidak ada orang tidak menyesal kalau sudah masuk neraka. Bahkan orang-orang di sorga pun menyesal. Kenapa dia menyesal? Orang di sorga itu mengatakan, kenapa saya tidak banyak-banyak beramal saleh dulu waktu hidup di dunia, sehingga saya ditempatkan di sorga seperti tempatnya saudara saya yang itu, dia bilang. Coba saya bersama-sama dia dulu beramal saleh, saya akan bersama dia. Saudaranya itu juga begitu, bilang begitu. Menyesal saya tidak menjadi orang paling baik dulu waktu hidup di dunia. Coba kalau saya menjadi orang-orang baik pada waktu hidup di dunia, saya akan ditempatkan di surga yang atas, itu yang lebih mewah dan megah. Yang itu juga demikian. Bahkan yang ada di dalam surga yang paling tinggi pun menyesal. Menyesal apa? Mengapa tidak saya yang punya surga ini sendirian? Sehingga orang-orang nanti akan menjadi anak buah saya di surga. Jadi anggap bahwa surga itu harus disewakan. Untuk apa? Tempat resepsi. Tidak. Satu orang surganya bagikan perjalanan matahari dari masyrik, ditambah dengan 7.000 lagi daripada hal itu. Ini akan menjadi satu kenyataan. Ini kadang-kadang orang bisa dibikin ragu-ragu. Dibikin ragu-ragu oleh saudara-saudara kita yang sudah berbicara tentang ma'rifat seperti tadi itu. Dia seolah-olah tidak percaya terhadap adanya akhirat. Kalaupun dia percaya, tapi tidak seperti kepercayaan kita. Akhirat itu ada dalam diri kita sekarang ini katanya. Surga neraka juga demikian. Maka oleh sebab itulah kita ingin untuk mengkaji kitab sebanyak-banyaknya agar menemukan filter yang sangat-sangat bagus untuk kita bisa menyelamatkan akan umat ini daripada kebingungan-kebingungan yang diretorikakan, yang sampai-sampai menganggap nanti agama ini semuanya sama. Tidak ada bedanya satu agama dengan yang lain. Hanya bedanya dalam segi syariat saja, namun pada ujungnya itulah sama. Sehingga apapun agama yang kita anut itu akan bisa menyelamatkan kita. Dan mereka seperti tadi, karena sebab mereka itu dipengaruhi juga oleh penganut-penganut agama lain yang menurut mereka memiliki ajaran ma'rifat. Sehingga penganut ajaran apapun ya, agama apapun dianut, kemarifatannya ini sama. Kemarifatannya sama. Seperti yang diterapkan oleh teman-teman kita yang menganut Sunda Wiwitan. Kemudian yang sumber ajarannya adalah dari buku Darmo Gandul yang ditulis oleh Yang Semar. Di situ ada Sabdo Pandito Ratu, Sabdo Palon, dan lain sebagainya. Karena apa? Para penganut-penganut kejawen itu sangat-sangat meyakini bahwa Islam ini setelah nanti abad ke-15 Hijriah, kalau dia tidak bisa menyatukan umat ini, akan disuruh pergi dari Indonesia. Dia akan suruh pergi. Karena itu kata mereka perjanjian daripada Yang Semar dengan Syekh Subakir dulu ketika mereka mengadakan menandatangani MOU. Karena apa? Raja Selan pada waktu itu mengirim sampai 30.000 dai dari sana ke Indonesia, semua habis dibabat mati oleh apa? Oleh para penjaga bumi yang ada di Jawa. Sampai dikirim lagi sekian banyak, mati. Akhirnya Syekh Subakir dia mengadakan tumbal
tumbal. Di setiap daerah ada kubur panjang-panjang, itu termasuk bagian daripada penanaman tumbal. Coba lihat saja di kubur Sesele ada tuh kubur yang sangat panjang itu. Wallahu alam apa isinya kita tidak tahu. Kubur yang panjang itu di setiap daerah itu ada. Nah, ini adalah pada waktu itu yang Semar ia menguasai makhluk-makhluk yang tidak kelihatan berupa jin dan lain sebagainya. Dan jin dan lain sebagainya itu tunduk kepada dia. Nah, itu sebabnya maka kita, kenapa manusia ini yang kelihatan mendominasi bumi dan dijadikan sebagai khalifah, karena memang manusia inilah yang memiliki unsur bumi. Sedangkan apa? Kalau jin kan dari api dia tidak mempunyai unsur bumi. Sebanyak 120 macam-macam energi di bumi ini di tubuh manusia ada. Makanya ketika manusia menyengsarakan bumi, berarti dia menyengsarakan dirinya sendiri. Dia menyakiti dirinya sendiri. Maka itulah sebabnya maka kita wajib untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita ini adalah dibikin jadi khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki kesamaan dengan bumi ini, karena asal usul kita dari bumi. Jin, malaikat makanya tidak bisa jadi khalifah karena apa? Dia tidak dibikin dari bumi. Jin itu dibikin dari api. Bagaimana mungkin cocok makhluk yang berasal daripada bumi untuk mengelola apa? Makhluk yang berasal dari api untuk mengelola bumi. Bagaimana cocok makhluk yang terbuat dari nur untuk mengelola bumi? Tidak cocok. Yang cocok adalah kita. Makanya pantas gunung saja yang merupakan bagian daripada bumi menolak amanah itu, lalu manusia menerimanya, walaupun pada akhirnya manusia dikatakan wa kanal insanu zaluman kafura. Nah itu, walaupun dibilang begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap kita ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, supaya banyak teman kita berpikir, sehingga jangan sampai banyaknya kita ini menjadi beban bumi yang akan merusak bumi. Jadi jangan sampai predikat zaluman jahula itu akan terus melekat. Maka predikat zaluman jahula ini harus dientaskan. Itu sebabnya maka Allah mengatakan la taqfu ma laysa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Karena apa? Semua nanti dari hati, pendengaran, penglihatan itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan dalam mengembangkan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, inilah gambaran yang diberikan oleh beliau Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab ini tentang kehidupan kita dengan kehidupan bumi, sehingga gambarannya itu adalah sangat-sangat relevan. Dengan dasar itulah kita wajib merealisasikan akan amanah kita di bumi ini dengan cara memelihara bumi. Jadi itu sebabnya kemarin diusulkan bahwa yang ke-6 daripada maqasidus syariah itulah hifzul bi'ah. Hifzul bi'ah. Yang ke-7 hifzul mur'ah. Hifzul bi'ah itulah memelihara lingkungan, dan yang ke-7 adalah memelihara wibawa. Wibawa umat Islam ini harus dijaga, jangan sampai diremehkan. Harga diri umat Islam itu wajib dipelihara. Qala wa'lam anna hadhihi sughra wa in tawwalna fi wasfiha fa inna lam nadhkur asyira awsafiha wa hiya bin nisbati ilal qiyamatil kubra kal wiladatis sughra bin nisbati ilal wiladatil kubra fa inna lil insani wiladataini. Nanti
kita akan lihat gambaran lagi diberikan oleh beliau. Jadi karena beliau ini adalah merupakan ahli sekali dalam ilmu tamsil, maka dia banyak memberikan ilustrasi tentang suatu istilah itu dengan apa yang bisa dipahami terlebih dahulu. Karena itulah sesungguhnya tahapan daripada istidlal itu, yaitu adalah memberikan pelajaran sesuatu yang belum kita tahu dengan sesuatu yang sudah kita tahu, memberikan pelajaran sesuatu yang rumit dari sesuatu yang mudah, memberikan sesuatu yang belum kita lihat dari sesuatu yang sudah kita lihat, sehingga nanti pemikiran kita digeret oleh beliau menjadi paham benar terhadap apa yang diuraikan. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi murid-murid beliau yang memiliki kekuatan iman terutama sekali dan kedekatan kepada Allah di dunia pada saat sekarang ini, dan mudah-mudahan kita nanti bergabung bersama beliau di hari kiamat mengikuti para ulama-ulama lainnya. Dan inilah kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Rajab yang merupakan sekarang ini merupakan Jumat pertama, pertanda bahwa kita akan mampu untuk melewatinya. Dan mungkin ini sebagai tambahan, walaupun kemarin kita sudah puasa ya, bagi yang memiliki kesempatan untuk puasa di bulan Rajab ini, katakan oleh Rasulullah, siapa saja yang puasa 3 hari, Kamis, Jumat dan Sabtu, maka menurut beliau satu harinya itu sama dengan beribadah 700 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 900 tahun satu hari. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini kan di dalam bulan Rajab ini pasti ada 4, Kamis, Jumat, Sabtunya. Tapi sekarang sudah lewat ini. Sudah lewat satu sudah. Kamis, Jumat, Sabtunya. Cuma besok Sabtu. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin yang lain, ibu-ibu misalnya, bisa melakukan hal itu walaupun saya tidak mampu melakukannya. Yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak dikatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma wala taf'alun, karena kita sudah melakukan sesuai dengan kemampuan. Ibu-ibu nanti yang lakukan kalau memang ada kesempatan. Bega-bega itu luar biasa diberikan oleh Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umur yang pendek, tetapi Allah memberikan dia peluang untuk mengungguli umat-umat Nabi Rasul yang lain dengan adanya padilah-padilah yang mulai dari bulan Rajab ini sampai kepada bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.